Yang lalu kita sudah jelaskan bahwa ada 4 potensi yang diberikan Allah kepada manusia, yang bahasa agama disebut gariza. Gariza itu pembawaan manusia berupa kecenderungan atau tabiat yang diberikan kepada manusia yang tidak perlu dipelajari sebelumnya. Itu disebut gariza, tabiat, naluri, kecenderungan. Kenapa? Karena itu sudah dibawa sejak lahir. Itulah disebut potensi yang diberikan kepada manusia sebagai bahan, sebagai pelengkap untuk menjabat sebagai khalifah. Artinya potensi-potensi itu datang dengan sendirinya. Kalaupun kemudian sebentar kemudian dipelajari, itu hanya untuk melengkapi dan menyempurnakan. Yang lalu kita sudah sampaikan ada 2 potensi. Pertama, potensi manusia yaitu mencari pasangan. Kita sudah jelaskan yang lalu bahwa itu tidak perlu dipelajari dulu. Tidak perlu dipelajari bagaimana caranya supaya bisa orang jatuh cinta. Tidak perlu dipelajari, karena datang dengan sendirinya. Jadi itu namanya garizatu az-zawj, gariza atau potensi untuk mencari pasangan. Yang kedua kita sudah juga sampaikan, gariza hubbil khulud. Manusia semuanya menginginkan agar ia bisa hidup berlama-lama, panjang umur. Semuanya manusia. Oleh karena itu, maka untuk mempertahankan kehidupan itu, maka manusia diberi potensi untuk bekerja, untuk mencari. Bahkan terkadang orang ketika terdesak ingin, karena mungkin disebabkan oleh karena lapar, tapi tidak punya persiapan, maka manusia bisa saja menempuh jalan yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau ini perut sudah meminta lantas tidak diberikan, situlah muncul usaha-usaha seorang manusia dengan menempuh jalan meskipun jalannya itu tidak benar. Kenapa? Karena terdesak, tidak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan kalau orang lapar. Jadi manusia diberikan potensi untuk berusaha untuk mencari. Yang ketiga potensi diberikan manusia adalah namanya potensi al-mulk wa tamalluk. Ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi pejabat. Itu namanya, karena sesuai dengan ayat Al-Quran dikatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Itu tawarannya iblis kepada Adam. Inginkah engkau kutunjukkan kepadamu suatu pohon namanya pohon al-khuldi, pohon kekekalan. Dan itu Adam itu mengikuti tawaran iblis, maka dia memakan buah khuldi itu. Nah, apa akibatnya? Karena dia melanggar larangan, maka ia dikeluarkan dari surga. Yang membedakan dengan Adam ketika
melakukan pelanggaran berdasarkan keinginan hawa nafsunya, maka ketika bertobat langsung diterima oleh Allah. Beda kalau orang melakukan dosa karena takabur, sehingga iblis tidak diterima dan memang dia tidak mau bertobat. Kenapa? Karena ketakburannya. Jadi kalau orang melakukan suatu dosa karena takabur, susah diampuni. Tapi kalau hanya orang melakukan dosa karena syahwat saja, itu gampang diampuni oleh Allah. Dan itu Nabi Adam bersama Hawa itu diampuni. Sedangkan iblis itu tidak. Kenapa? Karena iblis punya logika yang tidak benar. Apa logikanya iblis? Dia katakan, masa saya mau sujud menghormat kepada Adam, pada saya lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtahu min narin, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kenapa katanya iblis mengatakan dia lebih baik daripada Adam? Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dia menurut iblis khalaqtani min nar, engkau ciptakan dari api. Menurut logikanya iblis, api lebih baik daripada tanah. Kenapa api itu kalau menyala selalu naik ke atas itu? Itu artinya itu adalah orang takabur, selalu mengangkat dirinya. Sementara tanah menurut logika iblis bahwa itu rendah. Kenapa? Karena diinjak, orang buang kotoran di situ semuanya, jatuh semua kepada tanah. Jadi itu iblis mengatakan saya lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Kok masa saya mau sujud menghormati orang yang lebih rendah daripada saya? Itu namanya orang takabur. Orang takabur. Padahal sebenarnya tanah itu sebenarnya ada lebih mulia daripada api. Kenapa? Karena semua kebutuhan kita, apakah yang mau dimakan, yang mau diminum, bahkan bahan bangunan itu bersumber dari tanah semuanya. Jadi itu kesalahan daripada anggapan logika daripada iblis.